warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang Bijaksana dalam menyikapi kehidupan dengan berpikir kritis. Oke teman-teman, kenalin nih, nama aku Mutmainah Putri Rizky. Nah, aku mau ngejelasin sedikit tentang definisi berpikir kritis dan berpikir bijaksana. Yang pertama yaitu berpikir kritis. Nah, menurut Wikipedia, berpikir kritis adalah konsep untuk merespon sebuah pemikiran atau teorema yang kita terima. Nah, respon tersebut melibatkan kemampuan untuk mengevaluasi secara sistematis. Bersikap bijak adalah melihat semua masalah dengan hati dan bukan dengan pikiran. Mengatur kata-kata yang keluar dari mulut kita. Apakah kata-kata tersebut dapat membangkitkan orang lain atau justru malah menghancurkan orang lain tersebut? Dan apakah kata-kata kita itu inspiratorik atau motivasional atau justru penuh dengan kedustaan atau kebohongan? Nah, teman-teman, ada 8 karakteristik nih dalam berpikir kritis. Yang pertama itu kegiatan dalam merumuskan pertanyaan. Yang kedua, melakukan pembatasan masalah. Yang ketiga yaitu menguji data-data yang kita peroleh. Yang keempat, menganalisis berbagai pendapat dan bias. Nah, yang kelima, menghindari pertimbangan yang sangat emosional. Yang keenam yaitu menghindari penyederhanaan yang berlebihan. Yang ketujuh, mempertimbangkan berbagai interpretasi. Yang terakhir, mentoleransi ambiguitas. Hai teman-teman, saya Lisa Yudianti. Saya akan menjelaskan beberapa tips tentang menjadi seorang yang bijaksana. Yang pertama ada, belajarlah dari pengalamanmu sendiri, baik itu pengalaman negatif maupun positif. Jadikanlah pengalaman itu sebagai guru, sebagai motivasi. Yang kedua ada, kembangkanlah pikiranmu, jadilah seseorang yang mau menerima perubahan. Yang ketiga, rawatlah tubuhmu. Ini adalah poin yang penting karena kesehatan itu adalah segalanya. Jaga pola makan, jaga pola tidur, dan istirahat secara teratur. Yang keempat ada, peliharalah rohmu. Sebagai seorang muslim, kita harus memelihara roh kita dengan cara yang seorang muslim, yaitu mengaji dan menaati segala perintahnya. Terus yang kelima adalah kenali dirimu sendiri. Kenali diri aku sendiri, ke depannya tuh aku mau jadi apa gitu. Kembangkanlah bakat kita dari mulai sekarang. Yang keenam ada, yakinlah terhadap diri kamu sendiri. Jangan terlalu mengandalkan orang lain karena belum tentu orang lain itu akan selalu ada untuk kita. Yang ketujuh yaitu berhubungan dengan baik. Usahakan menjalin komunikasi dengan orang-orang di sekitar kita. Yang kedelapan ada, buatlah rencana yang akan kamu lakukan ke depannya. Yang kesembilan, berani mengambil resiko. Dan yang terakhir yaitu konsisten dan berkomitmen untuk setiap apa yang kamu katakan. Hai teman-teman, nama saya Widyasari. Saya akan kasih tips cara bersikap bijak di rumah. Masalah yang sering terjadi di rumah, baik itu permasalahan ibu dan ayah ataupun adik dan kakak. Dengan ini, Anda bisa bersikap bijak menanggapi pencegahan terhadap pertengkaran yang lebih serius. Misalnya konflik antara keluarga karena masalah uang jajan antara adik dan kakak. Uang jajan adik dan kakak biasanya itu berbeda karena perbedaan kebutuhan antara kakak dan adik. Sering adik itu iri terhadap kakaknya karena kenapa kakaknya itu uang jajannya lebih banyak daripada adiknya. Dengan ini, kita sebagai kakak harus bersikap bijak, yaitu dengan memberi penjelasan kepada adik bahwa kebutuhan kakak lebih banyak daripada adik. Hai, perkenalkan nama saya Putri Rizky. Saya akan memberikan tips untuk menjadi bijaksana di dalam sekolah maupun di dalam kampus. Adapun cara untuk menjadi bijaksana di dalam sekolah atau di kampus antara lain, yang pertama, libatkanlah diri Anda di dalam organisasi atau di dalam kegiatan kelompok sekolah Anda. Contohnya, buatlah kelompok Anda sendiri dan bicarakanlah pada konselor yang ada di sekolah Anda atau
maupun kepada pemimpin organisasi mahasiswa yang ada di kampus kalian. Yang kedua, seimbangkanlah antara komitmen belajar dan kehidupan sosial dengan bijaksana. Contohnya, buatlah jadwal harian atau daftar untuk membuat tugas dan rencana kegiatan sosial agar berjalan dengan baik. Yang ketiga, diskusikanlah kepada dosen Anda atau guru Anda yang ada di kelas cara untuk menghemat energi. Contohnya, usulkanlah agar semua perangkat komputer yang ada di ruang praktikum dinyalakan dengan cara hemat energi dan dimatikan setelah kegiatan belajar selesai. Langsung ke hai teman-teman, perkenalkan nama saya Dunita Italia. Bijaksana dalam mengembangkan kemampuan mengambil keputusan. Yang pertama, belajarlah mengambil keputusan yang bijak. Ada banyak hal yang membentuk keputusan yang baik, seperti belajar menenangkan emosi, menimbang risiko dan pilihan lainnya. Yang kedua, rileks dan tenangkan emosi Anda. Meskipun emosi berpengaruh lebih besar dalam proses pengambilan keputusan, Anda akan sulit mengambil keputusan yang tepat dan bijak jika terpengaruh oleh rasa marah. Yang ketiga, cari tahu masalahnya. Tanyakan pada diri sendiri apa masalahnya. Mengenali masalah sangatlah penting untuk menyusun rencana dan pengambilan keputusan yang bijak. 4. Kumpulkan informasi dan pertimbangkan pilihan Anda. Carilah informasi sebanyak mungkin mengenai masalah dan kemungkinan solusinya. Yang kelima, ambil keputusan. Berdasarkan informasi yang Anda kumpulkan, serta kemungkinan hasilnya, ambillah keputusan.